secara singkat Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Maka jalan untuk menjadi sakinah mawaddah warahmah itu pertama sama dengan yang sebagian sudah kami sampaikan, meniatkan pernikahan untuk ibadah kepada Allah, kemudian mengupayakan ilmu untuk memahami pasangan kita. Kata litas kunu ilaiha, kata para ulama bermakna litas ta'ifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Walita atau ma'aha, dan supaya kamu bisa membangun atifah, ikatan lahir batin dengan dia. Walitamilu ilaiha, dan supaya kamu cenderung dalam hati dan perasaanmu kepada dia. Walitatma'innu biha, dan supaya kamu itmi'nan, tentram hatimu karena dia, baik ketika berjumpa ataupun ketika berpisah, tentram saling menitipkan kepada Allah. Itu yang disebut sebagai sakinah. Maka sakinah ini kaitannya semuanya dengan mengisi pernikahan dalam nilai-nilai pengabdian kepada Allah dan kesetiaan karena Allah. Yang berikutnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan. Dalam kaitan mawaddah, para ulama mensifatinya sebagai cinta yang bergelora, maka diperlukan saling memahami. Ini ilmu, memahami bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, cara berpikirnya berbeda, caranya memandang persoalan berbeda, caranya merumuskan solusi berbeda, caranya mempersepsi hubungan berbeda, caranya dalam menilai sudut pandangnya berbeda. Nah, ini yang kemudian harus difahami untuk membangun harmoni. Misalnya cara berpikir. Kalau bapak-bapak itu cara berpikirnya kayak obat nyamuk muter ke dalam. Kalau ibu-ibu kayak obat nyamuk muter keluar. Maka kalau bapak-bapak itu fokusnya adalah tolong fokus dulu ya. Jangan melebar kemana-mana. Kita fokus isu yang ini, sederhanakan masalahnya agar bisa segera rumuskan solusi. Itu kalau bapak-bapak rapat. Ibu-ibu yang ikut rapat protes karena cara berpikirnya obat nyamuk meter ke luar. Kata ibu-ibu apa? Jangan suka menyederhanakan masalah, Mas. Ini tuh semuanya penting loh. Semuanya ada hubungannya. Dengerin dulu ceritaku. Jadi berbeda. Supaya apa? Ketemu di tengah harmoninya itu. Karena suami kalau ndrujur hanya mencari solusi, nanti solusinya bisa salah. Karena tidak memandang secara holistik. Tapi ibu-ibu kalau dibiarkan untuk kemudian menghubungkan, mengkorelasikan berbagai masalah itu dengan berbagai fenomena, nanti rampung-rampung, tidak ada solusi. Jadi makanya Allah itu mendesain supaya ketemu di tengah. Laki-laki perempuan cara berpikirnya beda supaya ketemu di tengah. Demikian pula cara untuk meredakan ketegangan karena tekanan-tekanan masalah itu beda. Laki-laki itu menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Perempuan itu sharing is caring, berbagi, bercerita, mencurahkan isi hati, kalau perlu sambil nangis. Plong jadinya. Maka bapak-bapak kadang nggak paham ketika istrinya ada masalah lalu kemudian nangis. Buat apa nangis? Nangis itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi kalau fokusnya laki-laki itu menyelesaikan masalah, fokusnya ibu-ibu itu mengurai masalah. Nangis memang nggak menyelesaikan masalah, tapi nambah plong, ya Bu. Kalau habis sudah nangis itu tambah plong, ya memang itu harus yang dilakukan. Jadi beda dimensi, tapi semuanya sama-sama sebenarnya ingin meraih satu kondisi yang harmonis tadi. Maka perlu diseimbangkan. Nah, maka akan menjadi repot kalau ibu-ibu mengira bapak-bapak kalau ada masalah itu kebutuhannya seperti ibu-ibu. Sehingga ada ibu-ibu maksa suaminya untuk curhat. Malah tambah konflik gitu ya. Suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki.
Oh segini. Nah berarti kan ada masalah. Lalu ibu-ibu datang, Mas ada masalah apa? Jawaban semua suami di dunia ini akan sama. Enggak kok Dek, enggak ada apa-apa. Karena di dunia lelaki kalau ada masalah dia harus tangguh, hadapi sendiri. Itu mulia. Apalagi dia seorang pemimpin. Cemen dong, cuma masalah kayak begini kok minta bantuan istri. Nah, itu gengsinya lelaki begitu. Tapi di dunia ibu-ibu kalau ada masalah, sharing, cerita, biar kita sama-sama hadapi. Kan masalahmu, masalahku juga. Iya kan Bu? Kayak ibu-ibunya ngejar, Mas, aku kalau ada masalah kan juga cerita sama Mas. Masa Mas nggak mau cerita sama aku? Suaminya berniat baik, mikir istrinya ini ngurusi PAUD, ngurusi TK, ngurusi PKK, ngurusi Dharma Wanita, ngurusi arisan, pengajian. Urusannya sudah banyak. Jangan ditambahi urusan masalah kantor saya. Maka dia dengan maksud baik mengatakan, enggak kok dia ini cuma urusan kantor biasa. Biar Mas saja yang pusing mikirin, kamu enggak usah ikut pusing mikirin. Di dunia lelaki enggak pengen cerita karena enggak pengen nambahi beban. Di dunia wanita enggak cerita berarti, oh jadi Mas enggak percaya sama aku. Enggak mau cerita berarti enggak percaya, enggak percaya sama aku. Memangnya selama ini kalau cerita sama siapa? Jadi bertengkar. Padahal sama-sama bermaksud baik. Maka dari itu harus memahami kecenderungan semacam ini. Bapak-bapak punya kecenderungan berhitung. Ibu-ibu kecenderungannya membulatkan. Beda Bu, beda. Bapak-bapak itu berhitung, kalau aku sudah nemenin kamu, nganter kamu pengajian, nganter kamu arisan, nganter kamu ini itu, aku boleh dong punya waktu untuk diriku sendiri, mau ngopi sama teman-teman. Bapak-bapak mikirnya gitu Bu, ngitung. Nah, sudah nemenin istri kok habis itu ya mbok ya aku punya waktu untuk bebas. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu enggak, ibu-ibu itu membulatkan. Loh kalau kamu memang mencintaiku ya kita harus bersama selamanya toh. Dalam hal salah juga begitu. Ustaz, istri saya itu kok nggak adil ya Ustaz? Kenapa nggak adilnya Mas? Lah dulu itu saya itu telat jemput itu 1 jam. Dia marah besar, saya dimarahi habis-habisan. Itu saya terima, wong telatnya 1 jam. Lah kemarin itu saya itu telat jemputnya 10 menit. Lah kok dia marahnya sama kalau saya telat yang 1 jam. Kan harusnya marahnya 1/6-nya tadi. Bapak-bapak berhitung, ibu-ibu membulatkan. Yang namanya telat itu sama-sama melanggar janji, sama-sama melanggar komitmen. Bapak yang satu lagi juga cerita, iya satu istri saya nggak adil. Lah kenapa? Dulu tuh saya memang hilaf Ustaz. Saya chattingan sama mantan sampai agak panjang. Ketahuan istri saya dimarahin habis-habisan. Ya itu saya terimalah, saya memang salah. Lah kemarin cuma kepencet like status loh Tat. Kok dia marahnya juga sama waktu saya chattingan? Kan harusnya marahnya lebih ringan, Ustaz. Pak, di mata istri itu sama-sama pelanggaran komitmen. Harusnya sudah Bapak blokir. Lah kok masih bisa kepencet like status? Berarti suka kepo. Jadi Masya Allah, ini kan mengharmoniskan itu dengan ilmu, dengan memahami. Maka ibu-ibu kadang-kadang untuk memahami bapak-bapak, saya pengen dia tuh berubah Ustaz, tapi sampai sekarang belum berubah sama sekali. Suaminya padahal merasa sudah berubah sedikit. Nah karena bapak-bapak berhitung, ibu-ibu membulatkan, ibu-ibu kadang-kadang harus belajar untuk mengapresiasi perubahan suami meskipun baru sedikit. Contoh begitu. Itu cara kita untuk menyikapi perbedaan-perbedaan tadi. Kalau sudah seperti ini, insya Allah sampai kepada rahmah nanti lama-lama. Demikian pula dalam mendidik anak-anak istri menjadi solih dan solihah, tentu dengan doa yang pertama, yang kedua dengan keteladanan, gitu ya. Salah satu hal yang paling kuat asarnya itu adalah keteladanan. Yang berikutnya tentu dengan memilihkan lingkungan yang baik, termasuk pendidikan yang baik untuk anak-anak kita.